beralih ke sorotan utama kami di Kompas Petang, Saudara. Pelaku tabrak lari di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditetapkan tersangka. Polisi menegaskan ada unsur kesengajaan yang dilakukan tersangka pengendara mobil hingga akhirnya menyebabkan korban pemotor meninggal dunia. Polisi menduga ada motif dendam antara pelaku dan korban yang bertetangga dan kini kasus tabrak lari diambil alih Polda Metro Jaya. Selain CCTV, mobil penabrak juga menjadi barang bukti dan sudah dibawa ke kantor Satwil Lantas Polres Jakarta Timur. Salah satu spion mobil diduga dirusak korban sebelum peristiwa tabrak lari terjadi di kawasan Cakung yang akhirnya menyebabkan tersangka menabrak korban yang sedang mengendarai motor. Saat ditemui di rumah duka, adik korban bercerita bagaimana kondisi kakaknya yang menjadi korban tabrak lari. Korban mengalami patah tulang. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawa korban tidak tertolong karena korban tabrak lari ini bernama Moses Bagus Prakorso, berusia 33 tahun. Masih ada dan perlahan setelah semua prosesnya berjalan cepat tetap melemah sampai akhirnya pun kode blue dan dimasukkan obat-obatan dan sudah tidak tertolong. Kak Moses itu pas kejadian dari mana mau kemana? Kenapa? Dari rumah mau ke tempat kerja. Iya, jadi posisinya dari rumah kami di daerah sini, dia mau berangkat kerja di daerah Pulau Gadung. Jadi pasti melewati jalur Pasar Cakung. Rekaman kamera CCTV jadi barang bukti tabrakan di dekat gerbang tol Cakung Kelapa Gading, Jakarta Timur. Kami tak menayangkan secara utuh visual karena mengandung unsur kengerian. Pengendara motor ditabrak sebuah mobil dengan kecepatan cukup kencang hingga menyebabkan korban meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Sementara pengendara mobil kabur sebelum kemudian menyerahkan diri. Polisi bilang tabrakan terjadi usai pengemudi mobil dan korban terlibat cekcok di jalan. Pengemudi sepeda motor melakukan suatu tindakan yang menyebabkan patahnya gagang spion sebelah kanan mobil Toyota Avanza, sehingga dalam hal ini membuat spontan dari pengemudi ini melakukan suatu pengejaran. Tujuan ngejarnya itu adalah satu, untuk berusaha menghentikan rupanya kejadian terjadi hal lain. Korban meninggalkan istri dan 4 anak. Keluarga korban berharap pelaku tabrak lari diproses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk bertanggung jawab itu saja, saya tidak punya niat jahat. Tapi bertanggung jawablah, punya hati nuranilah. Ini ayah dari 4 anak yang masih kecil. Mohon kiranya engkau memiliki kesadaran sebagai sesama umat manusia. Pasca kejadian, polisi masih memeriksa pengemudi mobil yang menabrak korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus korban tabrak lari di Cakung sekarang ditangani Polda Metro Jaya. Informasi terbaru kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Masni Ramawati. Wati, pelaku tabrak lari sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa sebenarnya menjadi motif tersangka menabrak korban? Ya, jika berbicara mengenai apa motif dari tersangka menambah korban itu, memang dari Wakapolres Polres Jakarta Timur AKBP Fanani menyebutkan bahwa motifnya adalah dendam karena dari adanya perselisihan sesama tetangga yang menyebabkan dari pelaku ini sakit hati, dan inilah yang menyebabkan kenapa dari pelaku melakukan penabrakan terhadap korban, atau pelaku ini menabrak korban menggunakan mobilnya dari belakang, di mana korban saat itu mengendarai motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur ini. Untuk lebih lengkapnya, ini merupakan pernyataan resmi dari Wakapolres Jakarta Timur AKBP Fanani. Sehingga perbuatan itu meninggal dunia dan ditangani oleh Polda. Ditangani Polda. Artinya ada unsur lain selain itu? Ada unsur kesengajaan sehingga mengakibatkan korbannya Dendam atau sudah?
dendam. Tindak pidana berarti Pak? Ya, tindak pidana. Masih pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Sudah. Berarti ini tersangka untuk kelalaiannya kecelakaan itu ya, Pak? Ya. Itu kesengajaan, perbuatan yang disengaja yang dilakukan sehingga orang mengakibatkan luka atau meninggal dunia. Dendam. Karena ada perselisihan sama tetangga sehingga yang pelaku ini sakit hati dan melakukan tindakan tersebut. Pasalnya Pak? Berarti pasalnya berlapis Ya, Pak? berlapis. Pidananya berapa? Ancaman pidana. Ancaman hukuman 15 tahun. Wakapolres Jakarta Timur AKBP Fanani menyebutkan bahwa adanya unsur kesengajaan dalam kasus ini yang menyebabkan seseorang meninggal dunia tidak hanya dari kecelakaan lalu lintas saja, namun ada unsur kesengajaan dalam kecelakaan yang menyebabkan dari Moses Bagus Prakoso ini meninggal dunia yang ditabrak oleh pelaku berinisial OS, di mana kita ketahui bahwa dari OS dan juga Moses ini bertetangga dan sebelum kecelakaan ini terjadi ada cekcok di antara kedua orang ini, di mana cekcok antara pelaku dan juga korban, dan inilah menyebabkan dari motif dendam dari pelaku yang menabrak korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur ini. Dari Wakapolres Jakarta Timur AKBP Fanani juga menyebutkan bahwa untuk kasus ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, dan Polda Metro Jaya lah yang menangani kasus kecelakaan ini dengan motif dendam, namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi atau belum ada keterangan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya mengenai kasus ini, di mana juga untuk dari tersangka ini dijerat pasal berlapis dan juga ada ancaman hukuman selama 5 tahun, adanya ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. Audrey. Untuk diselidiki lebih lanjut mengenai dendam apa yang terjadi antara korban dan juga tersangka. Terima kasih laporannya Mas Ramawati, jurnalis Kompas TV dari Polda Metro Jaya.